Berita Sumsel 24 jam hari ini. Danau Ulak Lia selama libur lebaran menjadi tempat rekreasi bagi warga Sekayu. Di sana warga menikmati panorama indah dengan air yang jernih dan bererumputan yang menghijau. Danau Ulak Lia yang baru selesai direvitalisasi Pemkab Mubah menjadi salah satu pilihan warga dalam menghabiskan masa liburan merayakan Idul Fitri. Danau alami ini memberikan panorama yang indah dengan air yang jernih dan warna rerumputan yang hijau. Seperti Jauria, warga Betung, dia bersama keluarga sengaja mendatangi Danau Ulak Liar untuk bersuah foto. Dia pun mengaku mengetahui tempat wisata dari ramainya pemberitaan terkait dengan tempat wisata yang baru. Hal senada juga dikatakan Nur Alamsyah, warga Kecamatan Sekayu. Ia mengaku mendatangi tempat wisata ini untuk menikmati suasana di pinggir danau. Dari pantauan palpres.com sendiri, warga mendatangi Danau Ulak Lia sejak pagi hari. Pada umumnya, warga yang datang bersama keluarga dengan membawa bekal makanan untuk dimakan bersama di pinggir danau. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Pemirsa, Bank Sumsel Bubble Syariah sebagai unit usaha syariah dari Bank Sumsel Bubble terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Salah satunya dengan meluncurkan program tabungan tasbih haji Udin atau Haji Usia Dini. Peluncuran dilakukan oleh Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Haji Ahmad Syamsuddin beserta seluruh jajaran direksi dan komisaris di kantor pusat Bank Sumsel Bubble. Tabungan tasbih Haji Udin diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja usia di bawah 21 tahun. Hal ini mengingat masa tunggu atau waiting list jemaah haji Indonesia relatif lama. Di Sumatera Selatan hingga 22 tahun dan di Bangka Belitung 25 tahun. Sehingga generasi muda milenial didorong merencanakan keuangan haji sejak dini. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Sumsel Bubble dan Komisaris Utama Bank Sumsel Bubble juga menyerahkan secara simbolis beasiswa berkah mentari yang diterima langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Profesor Dr. Haji Romli SAMAG. Beasiswa berkah mentari merupakan kerjasama antara unit pengumpul zakat Bank Sumsel Bubble dengan Lembaga Zakat Infak dan Sodako Muhammadiyah Kota Palembang. Total beasiswa yang disalurkan sebesar Rp88.500.000 untuk 30 siswa masing-masing 10 orang tingkat SD, SMP, dan SMA. Karena itu kan salah satu rukun iman ya, jadi kita siapkan gitu. Kemampuan kan bisa ini kan, maka kalau kita mampu atau tidak mampunya kita siapkan. Dan tabungan tasbih Udin ini kita siapkan untuk mereka untuk menjalankan yang rukun Islam kita supaya kita bisa disiapkan keberangkatannya. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Proyek jembatan Rantau Bayur Muara Enim yang dibangun sejak tahun 2010 hingga saat ini belum kelar. Warga menunggu realisasi janji Gubernur Sumsel Hermanderu dan Bupati Banyuasin Haji Asqolani. Saat Pilkada 2018 lalu, Gubernur Sumsel Hermanderu dan Bupati Banyuasin Asqolani menjanjikan proyek jembatan Rantau Bayur rampung dalam 5 tahun. Namun hingga jabatan keduanya tinggal menyisakan 1 tahun lagi, proyek tersebut tidak juga selesai. Saat ini, proyek tersebut masih menyisakan di bagian tengah jembatan, sedangkan pangkal dan ujung jembatan sudah selesai dibangun. Gubernur Sumsel Hermanderu bersama Bupati Banyuasin Haji Asqolani melakukan groundbreaking lanjutan pembangunan jembatan di Desa Tebing Abang pada 3 Oktober 2020. Pemprov menganggarkan dana sebesar Rp37 miliar untuk melanjutkan kembali pembangunan jembatan tersebut. Harapan kami sebagai masyarakat Kecamatan Rantau Bayur untuk dipercepat pembangunan jembatan ini untuk mempermudah pelayanan penyeberangan masyarakat kepada pihak provinsi. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Peristiwa mobil tercebur ke dalam rawa-rawa di akses jalan menuju Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai kembali terjadi. Kali ini menimpa satu mobil Toyota Vios warna hitam Selasa kemarin sekitar pukul 11:15 siang waktu Indonesia Barat. Tak ada korban dalam kejadian itu, hanya saja seluruh harta benda korban terendam air bersama mobilnya.
tak terkendali usai menghantam jalan rusak dan berlubang. Mobil Toyota Vios yang dibawa oleh Fikri tercebur ke dalam rawa-rawa jalan menuju kompleks perkantoran terpadu Tanjung Senai, Ogan Ilir. Pengemudi mobil asal Tanjung Raja ini lalu membuka pintu mobil dan berenang ke tepian untuk menyelamatkan diri. Namun seluruh harta benda terendam air bersama mobil miliknya. Menurut Fikri, saat kejadian mobilnya melaju dari arah KPT Tanjung Senai menuju Simpang Saka 3 atau jalan lintas. Sementara itu, mendapat informasi kecelakaan tunggal ini, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera datang ke lokasi. Petugas juga menghubungi mobil derek untuk mengevakuasi kendaraan. Jelang asar, mobil naas itu pun berhasil dievakuasi dari dalam rawa-rawa. Jadi dilaporkan telah terjadi kecelakaan out control mobil Vios yang datang dari arah perkantoran Bupati menuju Saka 3 karena bahu jalan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan terjadi out control dan terjatuh di rawa-rawa. Dalam hal kecelakaan ini tidak ada korban, melainkan kerugian material. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsana Sution, sampai jumpa.